Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Di depan kita ini sudah ada sebuah HP yang menggunakan prosesor Uni SoC Tiger T612 termurah di Indonesia. Bahkan ini bukan di Indonesia saja sih, tapi di dunia. Karena saya lihat di Cina sana, tipe ini tuh harganya malah lebih mahal. Di Indonesia ini cuma 1,2 jutaan aja. Nah, kemarin itu yang menggunakan prosesor Uni SoC Tiger T612 termurah itu ada Realme C30. Kalau sekarang ya menurut saya sih lebih mendingan ini. Sebenarnya sih HP-nya speknya sama, modelnya juga sama. Itu karena rebranding. Bedanya kalau Realme Narzo 50i Prime ini di harga segitu dapat RAM 3 GB. Kalau Realme C30 itu RAM 2 GB. Harganya itu mirip-mirip ya. Cuma kalau di Realme Narzo 50i Prime ini tuh nggak dapet charger. Kalau di Realme C30 itu dapet charger. Tapi kalau saya pribadi sih lebih mending RAM 3 GB nggak dapet charger daripada RAM 2 GB tapi dapet charger. Karena kalau untuk RAM itu nggak bisa diakali ya. Kalau charger ya itu bisa beli lagi atau bisa pakai charger lain. Oke, untuk boxnya seperti ini, warna biru, Realme Narzo 50i Prime, tulisan Narzo gede banget. Kemudian di bagian belakang ini point selling yang ya singkat banget ya. Seperti powerful Uni SoC T612 prosesor. Jelas di harga 1,2 jutaan ini tuh prosesor paling kencang. Terus untuk baterainya 5000 mAh, up to 1 TB external memory. Jadi memang support kapasitas microSD yang gede banget. 16,5 cm atau layarnya itu 6,5 inch full screen. Oke, ini langsung kita buka aja. Ini ada versi lain ya, yang RAM-nya itu lebih gede, yaitu 4/64. Ini saya beli yang 3/32 aja. Nah, di dalamnya pertama ini ada kotak tipis, yang di sini tuh ada kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi. Terus di sini ada SIM ejector. Lanjut, ini ada si HP-nya ya. Oke. Kita taruh dulu. Kemudian yang terakhir ada kabel USB, tipenya ini masih micro USB, jadi nggak dapet charger. Oke, ini kita singkirin dulu. Realme Narzo 50i Prime ini warnanya itu biru tua. Secara desain ya memang ini tuh mirip banget dengan Realme C30 ya, karena memang dalamannya ini juga sama. Bedanya itu cuma pada finishing back covernya. Kalau Realme Narzo 50i Prime ini tuh housing kameranya itu sampai ke sini ya. Kalau Realme C30 itu cuma segini aja. Tapi kalau saya pribadi ya itu lebih suka di Realme Narzo 50i Prime. Untuk bahannya ya sama-sama dari plastik polikarbonat. Di sini ada garis-garis. Yang saya suka di sini tuh nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Dan untuk harga HP 1,2 jutaan ini udah mengikuti tren HP zaman sekarang ya, yaitu dengan desain tepian ini flat. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ini kosong aja. Terus di sisi kiri ada slot SIM, kita cek. Nah, di sini tuh triple slot, bukan hybrid. Dual SIM aktif plus micro SD. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, terus lubang untuk mikrofon, port micro USB, dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan Narzo, design by Realme. Single kamera, LED flash, AI kamera. Kameranya ini jujur nggak banyakin kamera, tapi yang lainnya itu nggak guna. Oke, di bagian depan layarnya 6,5 inch. Nah, di sini tuh nggak dibawain screen protector ya, tapi kalau saya pribadi itu nggak penting. Karena ya biasanya tuh langsung saya lepas dan saya ganti dengan tempered glass. Lebih aman tempered glass dibanding screen protector yang bahannya itu dari Mika. Ada kamera depan dan lubang untuk kirpis. Oke, langsung aja kita nyalakan. Realme, powered by Android. Nah, sambil menunggu bootingnya ini selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu ya. Dan setting-setting, tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar utama dari Realme Narzo 50i Prime. Model kamera depannya ini water drop notch dengan bezel di sekeliling layar, ya khas HP murah.
tapi nggak begitu yang tebel banget. Di harganya itu banyak yang lebih tebel. Terus untuk kualitas layarnya di sini ya biasa aja ya, meskipun udah IPS, tapi jelas beda kualitas sama IPS HP Realme harganya itu 2 jutaan. Di sini tuh kerasa biasa aja. Untuk aplikasi bawaan di sini ada beberapa aplikasi bloatware, tapi sebagian besar itu bisa di-uninstall seperti ini. Terus ini Lazada, kita coba juga. Nah, ini juga bisa. Oke, kita cek di pengaturan, terus masuk ke tentang ponsel. Realme Narzo 50i Prime, ini namanya panjang banget. Versi UI Realme-nya itu R Edition, jadi di sini beda sama Realme C30 yang di situ pakai Go Edition. Versi Android-nya itu 11, terus prosesor 8 inti, RAM 3 GB dan lain-lain. Nah, di sini kita cek ada pembaruan sistem apa enggak. Nah, di sini ada pembaruan yang ukurannya itu 280 MB. Ini saya update lain waktu aja. Oh ya, untuk sistemnya ini kira-kira memakan berapa RAM? Kita cek di opsi developer. Terus layanan yang sedang berjalan. Nah, di sini sistemnya itu memakan RAM ya sekitar 600 MB aja. Ya, ini memang sedikit memakan RAM ya, nggak jauh beda dengan Go Edition di Realme C30. RAM 3 GB, ini kosongnya 1,1 GB. Ini beberapa aplikasi yang berjalan. Oke, langsung kita cek aja di aplikasi yang sudah saya install. Ini pertama Device Info HW. Untuk ngelihat hardware-nya itu lebih dalam. SoC pakai prosesor Unisoc Tiger T612 octa-core 1,8 GHz, 2 kali RAM Cortex A75 dan 6 kali RAM Cortex A55. Fabrikasinya ini tidak terbaca ya, yang sebenarnya itu 12 nanometer. Terus untuk GPU Mali G57, ini MP1. Oh ya, untuk bagian storage di sini terbaca UFS ya untuk versinya. Nanti kita cek di aplikasi AnTuTu Prisma, kira-kira dapat speed write dan read berapa. Terus untuk screen 1600 x 720 atau HD Plus. Jelas untuk refresh rate masih 60 Hz. Penyimpanan RAM 3 GB. Terus untuk internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 19 GB karena ini sudah ada beberapa aplikasi yang saya install dan aplikasi bawaan yang udah terinstall yang bisa kita hapus ya. Itu free-nya masih 15 GB. Untuk kamera, ini belakang 8 megapiksel pakai sensor SmartSync SC800CS. Sensor kamera yang baru saya temui itu di Realme C30. Itu sensor kameranya memang sama ya dengan Realme Narzo 50i Prime. 5 megapiksel Hynix H556 dan 5 megapiksel SmartSense SC501CS. Ini nggak tahu ya yang depan itu pakai sensor yang mana. Pada intinya 5 megapiksel. Terus untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh ya, udah standar di zaman sekarang yang termasuk gede. Dan di sini support charging hanya 10 watt aja ya. Terus untuk sensor kita cek di aplikasi Sensor Box aja. Nah, di sini sensornya memang banyak yang dipangkas ya. Wajar aja HP murah, nggak ada gyroscope, sensor magnet juga nggak ada. Tapi di sini masih ada sensor cahaya, jadi ada fitur kecerahan otomatis. Kalau di Samsung itu ada beberapa yang nggak ada sensor cahaya, tapi masih bisa diakali sih dengan kamera depan. Tapi itu lebih akurat kecerahan otomatis menggunakan sensor cahaya dibanding kamera depan. Nah, untuk skor AnTuTu kita cek Unisoc Tiger T612 Realme Narzo 50i Prime. Di sini dapat skor 175 ribuan dengan rincian skor CPU 59 ribuan dan GPU 21 ribuan. 1,2 jutaan ini yang paling kenceng ya, skor AnTuTu-nya itu paling tinggi dibanding HP lain. Ingat, sama-sama kondisi baru dan garansi resmi, jangan samakan dengan HP limbah Jepang. Dan di sini pas waktu tes itu suhunya malah turun, ini nggak naik, padahal ini saya tes tanpa cooler loh ya. Terus kita cek untuk multi sentuh. Ini kalau udah 6 biasanya 10, mantap. 1,2 jutaan support hingga 10 titik sentuhan. Ini sama juga dengan Realme C30. Terus untuk storage test di sini dapat skor di angka 14 ribuan. Dengan rincian kecepatan baca di 485 Mbps dan kecepatan tulis di 122,7 Mbps. Ini sama aja dengan Realme C30
versi ROM 32 GB. Yang sebenarnya di sini tuh pakai UFS 2.0 ya. Kalau yang UFS 2.2 itu untuk yang versi ROM 64 GB. Jadi beda. UFS 2.0 itu ya sedikit di atas MC 5.1. Skornya itu ya mirip-mirip, sedikit di atasnya untuk UFS 2.0. Nah, ini kita coba untuk bermain real drum, kira-kira responsivitas layarnya itu gimana. Tadi itu support hingga 10 titik sentuhan. Tapi banyaknya support titik sentuhan itu nggak menjamin delay apa enggak untuk responsivitas layarnya ya. Sepengalaman saya, semua HP Realme entah itu yang murah, menengah, yang mahal, itu masih kerasa delay. Ini kita coba di Realme Narzo 50 i Prime. Nah, di sini memang kerasa delaynya itu parah banget ya. Nggak enak kalau buat main real drum. Nggak tahu mengapa, kalau HP Realme itu ketemu aplikasi real drum itu kerasa delay banget. Tapi beda rasa pas waktu kita main game, itu nggak kerasa delay. Nah, ini delay banget. Oke, kita cek untuk kualitas speakernya. Ini single speaker aja ya, letaknya di sini. Ya, nggak bisa berharap lebih dari harga segini, mau speaker stereo. Nah, di harga 1,2 jutaan, jujur ini kualitas speakernya tuh enak ya. Mengedepankan clarity atau kejernihan. Bassnya itu dapet, tapi treble-nya juga masih kerasa. Ini yang paling enak di harga 1,2 jutaan. Kalian dengerin sendiri. Oke, lanjut kita lihat di bagian kamera. Ini kamera belakangnya beresolusi 8 megapiksel satu aja. Kalau untuk depan itu 5 megapiksel. Mode-modenya ada video, ini bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Kalau untuk depan ini mentok di SD aja 720p 30 fps. Terus mode lain ada otomatis, tegak, dan lainnya ya. Memang simple banget. Lainnya ada manual, panorama, selang waktu, dan malam. Di mode Pro atau manual ini bisa atur manual fokus dan juga shutter speed sampai ya cuma setengah detik aja. Nah, yang saya coba di Realme C30 itu hasil kameranya lumayan ya, meskipun resolusinya itu cuma 8 megapiksel. Bahkan hasilnya itu lebih bagus dibanding 48 megapikselnya Samsung Galaxy A03. Jujur ya, dan harus saya akui ya, Realme itu paling bisa mengolah hasil kamera dari prosesor UniSoC. Karena satu PR dari prosesor UniSoC itu kebanyakan ya rata-rata hasil kameranya itu kurang. Tapi di Realme itu hasilnya ya lebih bagus dibanding brand lain. Gak bisa kemana-mana bosku. Ini dari kemarin ya kayak gini, hujan terus. Tuh, langitnya dipenuhi awan hitam. Kayaknya sehari penuh nanti bakalan kayak gini terus. Hujan. Kalau bahasa Jawanya itu jenenge merecit. Nah, ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya. Resolusinya cuma 720p aja ya, jadi memang agak gelap aslinya ya, karena memang kondisinya juga agak gelap, lagi hujan. Realme Narzo 50 i Prime menurut saya ini recommended banget ya untuk harga di kelasnya 1,2 jutaan. Kalau kalian punya dana mentok 1,3 juta pengen cari HP ya, ini tuh bisa banget jadi pilihan. Untuk tes game di video terpisah aja ya. Untuk kali ini ya itu aja dulu. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.